dari zona nyaman. Pasti sudah pernah merasakan gitu ya, keluar dari zona nyaman itu apa. Ya, aku ada sebuah cerita tentang seorang raja yang merasa bingung melihat burung elang peliharaannya. Burung elang itu tidak mau terbang tinggi, serta hanya suka bertengger dan berjalan-jalan di dahan sebuah pohon besar di kebun istana raja. Penasaran, raja memanggil seorang ahli dalam melatih burung elang. Ia ingin elang peliharaannya itu dapat terbang tinggi, dan ternyata dalam waktu beberapa menit saja sang pelatih sudah dapat membuat elang tersebut terbang tinggi. Dengan kagum, raja bertanya kepadanya, "Bagaimana caranya kamu dapat membuat elang itu dapat terbang?" Dengan cepat si pelatih menjawab, "Sederhana saja, Paduka Raja. Saya memotong dahan pohon yang selama ini menjadi tempat burung elang itu terbiasa bertengger dengan nyaman." Nah, teman-teman, sebenarnya pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Namun jika kita membiasakan diri mengejar kenyamanan, maka kita akan terjebak di dalam zona nyaman yang kita ciptakan dan kita tidak akan dapat maju dan berkembang. Jadi yang mau aku kasih ya beberapa hal. eh, yang pertama itu, zona nyaman dapat membuat kita tidak produktif lagi dan jika kita terjebak pada hal ini, maka kehidupan kita akan mengalami kemunduran. Yang kedua, zona nyaman terbentuk karena rutinitas yang dilakukan dalam jangka waktu lama, ketakutan terhadap pengalaman dan tantangan yang baru. Nah, aku membagikan di sini apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan memerintahkan kita keluar dari zona nyaman kita. Itu ada tiga. Apa sih yang harus kita lakukan ketika Tuhan memerintahkan kita keluar dari zona nyaman? Yang pertama itu, percaya kepada Allah sepenuhnya. Dia yang memerintahkan, dia yang akan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, buka wawasan kita, jangan fokus pada ketidaktahuan yang membuat kita takut. Belajarlah untuk membuka diri dan belajar. Yang ketiga, jangan sayangkan keadaan kita saat ini. Jangan sampai segala prestasi, kelimpahan, kedudukan kita yang berharga saat ini membuat kita berjalan di tempat dan membatasi diri kita untuk berkembang. Kiranya Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kehidupan kita semuanya. Amin. Itu aja sih yang bisa aku sharingkan melalui tema ini, keluar dari zona nyaman. Di sini teman-teman ada yang mau sharing tentang tema ini, apa sih yang pernah kalian lakukan itu sehingga kalian itu bisa keluar dari zona nyaman, entah dalam pribadi atau gitu. Ada yang mau sharing tentang apa sih yang pernah kalian lakukan supaya kalian itu bisa keluar dari zona nyaman? Ada yang sharing duluan? Dari Kakak Devi dulu atau Tiar? Kakak Devi atau Tiar? Yang lain dulu. Ini apa? Aku agak telat sih, Bang, masuknya jadi belum terlalu nyimak ini. Tadi baca Alkitabnya di ayat mana gitu, jadi aku masih belum. Kejadian 12 ayat 1. Aku sambil ngecas ya. Mungkin boleh yang lain dulu, Bang, aku sambil baca dulu ya. Aku belum baca. Aku pindah tempat ya sambil ngecas. Dan itu kalian lakukan bisa keluar dari zona nyaman. Itu aja. Ada yang mau sharing? Om Pras biasanya duluan. Baiklah, mungkin ya sedikit ya pengalaman saya mungkin dari kalau keluar dari zona nyaman mungkin ya. Kalau ini mungkin ya kalau saya kan istilahnya kan anak perantauan ya di sini ya di Jakarta ini. Kalau zona nyaman kan waktu masih ikut orang tua kan ya istilahnya kita kan
semuanya kan dipenuhi sama orang tua, jadi kita jadi bergantung sama orang tua, jadi terus setelah kita di perantauan ini semuanya kita lakukan sendiri, jadi apa-apa kita kerjain sendiri. Jadi di sini ya kitanya apa ya, kita belajar mandiri semuanya kan, jadi kita lakukan sendiri, kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri, jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain lagi sama ini, jadi semuanya harus kita lakukan secara mandiri. Sini pelajaran buat kita semua ya, kalau mungkin kalau kita supaya kita mendapat pengalaman yang baru, kita ya harus keluar dari zona nyaman itu. Jadi supaya kita ada tantangan baru buat kalau kita itu di masa depan. Terutama juga ini kalau dalam kehidupan rohani juga demikian, dan kita bisa menambah wawasan kita di lingkungan kita yang baru, misalnya kita di gereja yang baru, jadi kita bisa menambah teman, menambah pengalaman kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, itu aja mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada yang dari yang lain, mungkin ada. Jadi, intinya kita bisa menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita buat untuk kita ke hari depan kita. Itu aja. Berarti selama ini itu, berarti kalau Pak Pras itu tipenya itu introvert ya, maksudnya masih belum kayak langsung kalau misalnya di dunia baru itu atau di tempat yang baru itu langsung bisa berbaur gitu kan. Ya, kita kan ada adaptasi dulu kan, kita kan di tempat yang baru itu kan kita perlu adaptasi dengan orang-orang baru. Kan semuanya kan kalau di lingkungan kita kan pasti orangnya kan berbeda. Apalagi di sini di Jakarta ini kan kita ketemunya kan orang dari mana aja. Jadi kita harus mulai ya, bisa mengikuti berarti kita harus bisa membawa diri kita buat menyesuaikan diri kita di lingkungan kita yang baru. Oke. Gitu aja. Apa yang membuat Pak Pras itu, aduh, ini kayaknya harus keluar dari zona nyaman aku nih, jangan begini terus gitu. Apa yang membuat gitu? Ya, kita kan perlu juga pengalaman. Kalau kita misalnya kita netep di satu tempat dengan kita nggak keluar dari zona nyaman itu, kita nggak dapat pengalaman yang baru. Kita hanya itu aja pengalamannya ya. Misalnya kalau kita di kampung ya kita ya seperti itu, maksudnya nggak ada pengalaman yang baru. Misalnya kita di kampung misalnya bertani ya kita akan bertani terus, jadi nggak ada pengalaman yang baru buat kerja yang lain, yang misalnya di perusahaan di mana gitu. Jadi berarti zona nyaman itu berhubungan dengan pengalaman ya. Ya, supaya kita mendapat pengalaman yang baru ya buat untuk masa depan kita. Itu aja. Oke, ada lagi yang lain mau sharing apa yang membuat termotivasi kalian itu loh, yang membuat kalian tuh harus keluar dari zona nyaman nih gitu. Mungkin yang bisa sharing gitu dari Tiar atau Kak Devi, Inul Medi atau Kalisa, silakan. Kalau aku apa ya? Kak Devi mah. Kalau dari aku gimana ya bilangnya? Tadi sih pas ditanya soal zona nyaman atau gimana tuh tadi yang disampaikan sama Jim. Kayaknya mungkin lebih tepatnya kalau diingat-ingat ya, kalau flashback tuh perjalanan aku sampai akhirnya aku menetap di Jakarta. Sebelumnya kan memang aku tinggal di Tegal sama nenek aku. Terus ibaratnya yang udah bapak ibu gembala aku di sana juga sebelumnya memang udah udah kayak orang tua aku sendiri juga gitu. Jadi kayak pas sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman sih, lebih tepatnya kan karena emang dijemput mama ya setelah selesai lulus sekolah itu. Jadi
sempet agak berat gitu, apa kayak pisah dari orang-orang yang lama gitu. Tapi ya ternyata lambat laun memang Tuhan juga izinkan dan percayakan buat gabung di Bukit Sion, terus bisa dikasih kepercayaan lagi untuk pelayanan juga di sini kayak gitu. Terus kalau untuk dalam hal pekerjaan, waktu itu aku apa ini cerita sedikit ya. Soal pekerjaan pertama yang aku dapat itu memang kebetulan karena bawaan. Aku dibawa sama saudaraku waktu itu di PT Misung di Bulog. Aku orangnya itu tadi yang sempat Jim bilang kalau Jim kan mikirnya kalau Om Pras introvert ya. Nah, sebenarnya itu lebih aku nggak tahu sih kalau Om Pras introvert atau bukan. Kalau itu lebih tepat ke aku, kayaknya aku orang yang introvert banget sampai ya udah ibaratnya udah tahu kerjaan itu udah kayak di situ aja, stuck di situ aja. Mungkin kalau bukan karena ibaratnya putus kontrak, mungkin aku nggak akan kemana-mana mungkin ya. Karena kalau udah kayak satu kerjaan udah kayak nggak mau kemana-mana gitu mikirnya. Karena mikirnya juga terus kayak waktu itu ya emang gak ada kepikiran sama sekali untuk kayak nyoba cari kerjaan lain. Terus memang kan mungkin mentok di ya itu tadi orang introvert nggak punya teman gitu kan awal-awal di sini. Terus nggak pernah kemana-mana juga, jadi bingung juga kalau misalnya mau cari-cari kerjaan yang lain gitu. Terus sampai pada di mana titik Tuhan aku yakin sih maksudnya Tuhan yang atur gitu semua yang sudah aku lalui. Terus aku berkontrak dan emang nggak dapet apa-apa juga selama di Bulog gitu kan. Terus ya sampai akhirnya aku coba cari kerjaan lain gitu, sampai ibaratnya yang orang tuh ibaratnya tuh ada ibarat kata tuh jatuh bangun gitu kan. Ini aku benar-benar jatuh bangun sendiri gitu, benar-benar jatuh gara-gara memang pas lagi nyari kerjaan di kawasan Pulau Gadung. Terus itu aku nggak memperhatikan jalan gitu. Nah itu aku sampai jatuh. Terus aku mikir ya ampun, rasanya kok gini amat cari kerjaan gitu kan. Terus aku mikirnya masa sih aku mau pulang gara-gara sana aku kotor gitu karena kena becekan gitu kan pas aku jatuh itu. Tapi aku berusaha enggak, aku tetap jalan gitu. Aku nggak enak lah sama temen aku ini kan, bareng kebetulan sama ada kenalan baru gitu ngajakin cari kerjaan di sekitaran kawasan Pulau Gadung. Dan puji Tuhan, singkat ceritanya lagi yang Tuhan tuh naruh aku di pekerjaan atau di lingkungan kerja yang dimana aku ketemu banyak orang dan berinteraksi sama banyak orang gitu. Dan saat itu sih juga kayak namanya introvert banget, pemalu gitu, canggung banget ya pokoknya. Itu sampai ya akhirnya Tuhan memang maksudnya kasih aku ngerasain sih ada perubahan di diri aku dibanding dulu masih mending lah, sekarang bisa ngobrol dulu gitu. Kalau dulu mah boro-boro lah ibaratnya gitu. Aku yakin dan percaya kalau buat setiap kita yang sudah melalui perjalanan hidup lah ya, itu semuanya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu aja, amin. Yang lainnya masih ada waktu. Tadi Maria masuk terus keluar lagi. Sinyal mungkin. Ini suaraku mantul ya? Enggak, bagus kok. Enggak di akunya. Iya, apa yang mendorong kamu itu untuk keluar dari zona nyaman gitu? Aku pribadi kayaknya aku ngerasa belum keluar dari zona nyaman sih Bang, jadi makanya aku belum bisa sharing apa yang udah aku keluar dari zona nyaman gitu. Karena dalam hal bekerja, aku baru bekerja di satu perusahaan, di satu kantor ya ini aja gitu ya. Gitu. Jadi aku Tapi belum kalau misalkan mencoba. job desk-nya itu apakah keluar gak dari zona nyamannya keluar gitu? Ya selama perjalanan kerja ini memang job desk-nya dari awal masuk sampai sekarang udah berubah gitu, karena kan orang aja udah keluar masuk. Kadang-kadang aku mengisi kekosongan orang itu. Ya aku kerjain hampir semua hal aku udah cobain gitu. Jadi kayak memang ada di titik kadang-kadang udah capek, udah bosan nih pengen cari yang lain gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa
kayak aku belum coba, aku juga nggak ngerti kenapa aku belum coba gitu. Aku selalu bilang, aku kalau berdoa kadang-kadang gini, Tuhan, aku harus cari kerja gak sih? Tapi kasih aku tanda-tanda dong gitu. Aku harus cari kerja. Kenapa aku harus cari kerja? Maksudnya harus cari kerja. Apakah memang kantor ini tiba-tiba jadi bermasalah sehingga aku harus pergi dari sini? Atau tiba-tiba aku ada ribet dengan atasan aku atau dengan bos aku sehingga aku tidak nyaman. Tapi itu tidak ada sampai saat ini gitu. Jadi aku sendiri kayak Tuhan mau bikin apa ya aku di sini, karena aku juga kadang-kadang udah mulai capek gitu, bosen. Ya aku merasa kadang-kadang tidak berkembang karena memang ya udah bertahun-tahun pasti lama-lama ya bosen aja gitu loh, capek. Punya temen nggak banyak karena emang kerjanya cuma di sini dan setiap hari ketemu orang itu terus gitu. Jadi aku kayak selalu minta pertanda, kalau Tuhan mau bawa aku keluar dari sini, kasih petanda gitu, petunjuk. Aku harus kemana? Apa yang membuat aku harus pergi dari sini? Kayak gitu. Jadi aku masih belum, aku sendiri menilai diri aku belum keluar dari zona nyaman sih Bang gitu. Bukannya aku nggak mau ya, tapi nggak tahu kenapa aku juga masih bingung sih sama diri aku sendiri. Hmm, itu sih. Tapi aku sekarang lagi tadi ya sambil berpikir gitu zona nyaman, aku lagi berpikir lebih ke rohaninya. Zona nyamannya ini aku kayak awal tahun tuh kan sebelum tahun baru kita tuh kayak pengen kan kehidupan kita lebih baik gitu ke depannya ya. Aku tuh ada kayak pengen punya wishlist baca Alkitab setiap hari gitu. Tapi ternyata ini udah mau akhir tahun aku masih bolong-bolong gitu. Aku ngerasa wishlist aku kayaknya gak terpenuhi di tahun ini. Itu menurut aku kayak zona nyaman aku juga yang membiasakan diri aku sampai lewat baca Alkitab tiap hari. Padahal aku ada wishlist di tahun lalu pengen baca Alkitabnya setiap hari, setiap hari, setiap hari gitu. Tapi ternyata itu nggak tercapai juga di sampai udah hampir akhir tahun ini gitu. Ya Tapi kan masih di banyak hal-hal yang aku harus inilah perbaiki gitu karena terlalu nyaman untuk melakukan hal yang itu aja padahal sebenarnya nggak baik juga. ya, tapi sih kalau 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 aku sih eh, ya bolong-bolong juga, tapi aku berusaha. Itu kan ada tuh di TikTok itu kan, kalau kita lihat buat TikTok kayak ada ayat-ayat Alkitab. Ya satu ayat aja sih bisa, atau enggak buat kata-kata motivasi gitu. Cuma ya masih banyak hal Bang, aku belum membuat gebrakan gitu dalam hidup aku. Gimana kalau Jadi kayak aku gimana kalau merasa aku yang masih dalam gebrakan ya? perangkap yang aku belum bisa terbang bebas merasakan banyak hal di umur aku sekarang ini gitu. Aku makanya nggak tahu Tuhan mau bikin apa gitu. Aku merasa aku belum merasakan ini, merasakan itu, banyak hal yang belum aku rasakan seperti yang orang-orang lain rasakan mungkin ya. Jatuh bangun Ya, mungkin ada beda-beda, tapi kayaknya kalau untuk keluar ke sana ke sini tuh kayaknya aku belum sampai sejauh itu. jadi balik dari diri sendiri ya. Kalau diri sendiri belum bisa untuk keluar dari zona nyaman ya susah juga. Em, ya, ya bingung juga makanya aku juga menilai diri aku bingung gitu apa yang membuat aku kok nggak bisa keluar dari tempat ini kayak gitu. Ya bisa, ya maksudnya ya jangan keluar dari tempat pekerjaannya. Maksudnya dari diri sendiri kita itu apa tuh nggak di zona nyaman lah. Pokoknya zona nyaman kita tuh biasanya apa misalkan eh ya kita bisa apa? Nah kita mau aku mau keluar nih dari zona nyamanku. Cobalah yang ini gitu. Itu mungkin bisa lah. Kayak tadi misalnya gini, mungkin pekerjaan itu yang kita bisa lakukan. Siapa tahu kita mau keluar dari zona nyaman, aku mau usaha kecil-kecilan lah untuk kerja sampingan gitu. Itu kan bisa jadi zona nyaman kita. Apa keluar dari zona nyaman yang kita nggak bisa untuk dalam kutip kita jualan, tapi kita belajar untuk keluar dari zona nyaman tersebut itu. Melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan Ya, gitu ya maksudnya. itu yang eh, jangan di sini aja. Aku mau harus 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 bisa nih keluar dari zona nyaman aku kayak orang-orang gitu loh. Itu maksudnya. Kayak aku Mm-mm. nih, contohnya aku keluar dari zona nyaman. Aku eh, selama kerja kan itu di tempat yang ber-AC, di tempat yang ini. Aku tuh harus keluar dari zona nyamanku gitu loh. Ya udahlah aku di lapangan gitu kan. Tuh, keluar dari zona nyaman. Ya itu mungkin yang Tuhan yang sesuai dengan ayat Alkitab ini aku lihat dari TikTok. Wah ini pas nih aku sharingin di nanti ibadah online. Pergilah di mana Tuhan eh, memerintahkan kamu di suatu tempat. Itulah intinya. Tuh. Dengan ayat tersebut, kejadian 12 ayat 1. Itu maksudnya. Ada lagi Tiar mau di-sharingkan? Nggak ada sih Bang. Ya mungkin ini bisa jadi motivasi buat aku lah untuk lebih membulatkan tekad gitu. Jadi cuma kayak bukan bosan nih tapi nggak ada tindakannya gitu lah, kurang lebihnya seperti itu. Itu mungkin jadi motivasi untuk aku berani untuk bertindak, bukan hanya kayak angan-angan aja cuma dirasa-rasa males, bosan kayak gitu. Tapi Tiar bukan introvert ya? Gimana? Ah, kalau Dibilang awal introvert banget gimana? mungkin kayaknya introvert ya, tapi sebenarnya enggak juga sih kayaknya ya. Aku kurang tahu deh. Kayaknya aku sebenarnya enggak sih. Iya deh.
Mhm. Sudah di-sharing-kannya? Sudah Bang, makasih ya. Mbak, kita mau dengar dari ibu satu ini yang selalu sibuk dari RT-nya itu. Ayo Indra Medi. Gimana? Lanjut dulu, lagi di sebelah. Yang sebelah. Bagi-bagi sembako kah? Kalisa, ada yang mau di-sharing-kan Kak? Yang Kakak alamin itu, yang mendorong harus keluar dari zona nyaman itu apa? Iya, ini pengalaman saya pribadi. Saya itu dari kecil sampai kuliah, sampai bekerja, itu benar-benar ada di zona nyaman. Difasilitasi, ya saya nggak pernah itu tahu pekerjaan-pekerjaan kasar, megang sapu, nyuci, sampai kuliah masak pun ada tukang masaknya. Saya ini menyampaikan ini tidak ada maksud menyombongkan diri, tapi itulah faktanya ya. Tapi itu semua tidak lagi saya alami waktu Tuhan memanggil saya masuk sekolah Alkitab, kemudian praktek di Malang. Nah, disitulah ya Tuhan itu mau saya keluar dari zona nyaman di tempat praktek di mana saya praktek pengembalaan. Benar-benar saya digojlok banget itu, yang dari nggak ngerti apa-apa, kerjaan apa-apa semua difasilitasi dari kecil, karena kan saya anak bungsu tuh, jadi sampai kuliah pun tadi sudah disampaikan. Tapi Tuhan mau saya itu keluar dari zona nyaman saya justru waktu saya mulai menyerahkan diri masuk sekolah kita, kemudian praktek di sana. Benar-benar ya, apa yang tidak pernah saya pegang, apa yang tidak pernah saya kerjakan, bahkan waktu saya nyapu, ngepel, saya nggak sadar, pas saya tengok ke atas ada kaki ibu gembala di dekat muka saya. Bayangkan, saya lagi nunduk pas lihat ke atas. Luar biasa lah pokoknya lah, apa yang saya alami di tempat praktek itu benar-benar membentuk saya ya, supaya tidak jadi anak manja, tidak mengandalkan fasilitas dan segala macamnya. Saya mau ambil dari zona nyaman itu satu hal, Dek, yaitu pembentukan karakter. Saya berkesimpulan gini, jika Tuhan suruh kita ya, dengan berbagai cara, entah itu caranya bagaimana, tapi Tuhan mau kita meninggalkan zona nyaman, saya ambil kesimpulan begini melalui pengalaman hidup saya, bahwa kalau Tuhan suruh kita tinggalkan zona nyaman, itu karena Tuhan punya maksud. Salah satunya yang saya mau sampaikan malam ini, membentuk karakter kita. Ini pengalaman saya. Ya, melalui keluar dari zona nyaman, saya yang manja, saya yang cengeng, saya yang biasa bergantung, membanggakan fasilitas-fasilitas dalam hidup saya. Semua itu dihancurkan. Ya, dibentuklah untuk lebih mengandalkan Tuhan, lebih lagi sabar, lebih lagi belajar rendah hati, lebih lagi belajar tahan banting, dan lain-lain sebagainya. Ya, Tuhan bawa kita keluar dari zona nyaman. Bagi saya yang saya rasakan untuk membentuk karakter kita, karakter saya. Saya jadi ingat tentang Musa. Ya, kalau Musa tetap ada di istana Mesir, dia nggak akan pernah Tuhan pakai untuk menjadi seorang pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Justru di Median, di padang belantara Tuhan, justru di sanalah waktu dia sudah keluar dari istana, dari segala fasilitasnya, di padang Medianlah Tuhan membentuk karakter Musa, mempersiapkan Musa. Justru di ketidaknyamanan, justru di bukan zona nyaman, Tuhan seringkali menyatakan tujuan dan maksudnya, juga membentuk karakter. Itu aja yang saya mau sampaikan. Kak, kalau misalkan nih kita juga kita keluar nih dari zona nyaman itu, tapi kita bingung nih apa yang harus kita lakukan, terus maksud dan tujuan Tuhan itu kita keluar dari zona nyaman itu, ya kita masih bertanya-tanya itu gitu Kak. Kayak tadi yang Sitiar. Ya itu proses perjalanan. Ya maksudnya
Kita udah keluar dari Untuk zona tahu nyaman. tujuan Tuhan. Awal lagi kan? Harus dari awal lagi berarti. Ya, perubahan dari nyaman ke tidak nyaman kan kontradiksi banget. Belajar semuanya dari kondisi yang berubah itu. Tapi saya percaya dalam perjalanan di zona ketidaknyamanan yang saya namakan proses itu, Tuhan menyatakan kok maksud tujuannya. Asal kita mengerti aja, ngerespon gitu. Oh ini maksudnya Tuhan. Ya memang benar sih mulai dari awal lagi. Proses. Ada lagi yang lainnya? Coba sepatah dua kata aja nih, Mak Medi. Dengar aja sedikit aja. Saya lagi nggak di zona nyaman, Bang. Tidak gitu. Justru sekarang dia ada Berdoa untuk keluar dari zona nyaman. dia sedang ada di zona tidak nyaman itu Medi. Lagi menjalani proses ini. Dari dulu tidak pernah di zona nyaman. Zona nyamannya hanya melipir sebentar doang. Cuman mampir sebentar, pergi lagi ya. Udah kan, udah panjang. Bukan 2 kata lagi, udah panjang, Bang. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup sharing kita, online kita ini.